Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi muhkami kitabih. Innaka maytun wa innahum maytun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmah wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, mari kita sama-sama baca kalimat istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguhnya kita juga akan kembali ke hadiratnya seperti ayahanda Bapak nasihat ini. Amma ba'd. Para satis yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa Liman Utara, orang yang ketuakan di desa kita yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, singkatnya hadirin wal hadirat, pengantar jenazah rahimakumullah, mengiring di tengah-tengah kita berduka. Mari kita tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berikan kita kesempatan mengantar, bukan diantar. Mudah-mudahan orang yang kita diantar, orang yang kita antar ini diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita yang mengantar, mudah-mudahan panjang umur dalam pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi satu ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga selawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salatun haratain di awal tadi, apa yang kita harapkan dan apa yang diharapkan oleh almarhum Bapak nasihat ya disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hajat kita pada hari kiamat. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pengantar jenazah rahimakumullah, seorang ulama bernama Ibnu Nabatatus Sa'di berkata, al-mautu wahidah wa asbabuhu muta'addidah. Asbabul mauti arba'ah, al-qatliyah, qatlun nafsiyah, wal isabah wat tabaiyah. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, Imam Ibnu Nabatatus Sa'di berkata, mati itu cuma satu, keluarnya roh dari jasad kita, ya, itu disebut mati. Namun sebabnya yang bermacam-macam, sebabnya lah yang berbeda-beda. Kata ulama, ya, asbabul mauti muta'addidah au kasirah au mutanawwi'ah. Sebab mati itu banyak, bermacam-macam, berbeda-beda. Malah beliau kasih batasan, sebab mati itu ada 4. Yang pertama adalah al-qatliyah, kena dibunuh. Ya. Berapa banyak manusia mati kena dibunuh? Jangankan umat, para nabi, hampir semua para nabi pernah untuk dibunuh, termasuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali untuk ya mendapatkan sebuah rencana pembunuhan. Pertama kena beliau diracun, kedua kena disihir, ya. Namun itu semua menjadi satu sebab turunnya ya surat Al-Mau'izatain. Tapi seperti itulah ya perjalanan manusia.
Yang kedua, sebab mati itu adalah qatlun nafsiyah, kena bunuh diri. Berapa banyak orang mati kena bunuh diri? Mungkin karena masalah yang dianggap berat sekali, ya, merasa terbebani, merasa stres dan lain sebagainya. Hampir semua kalau bunuh diri dianggap mati jelek, ya. Walaupun ada sebagian, sebabnya Rasulullah tidak menyolatkan dua orang. Yang pertama yang mati bunuh diri, beliau tidak mau menyolatkan. Yang kedua yang mati masih menanggung hutang, ya, yang mati masih menanggung hutang. Kecuali ada yang sanggup menanggungnya, maka beliau ya kembali untuk menyolatkan. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah. Sebab yang ketiga adalah al-isabah, kena kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat, kecelakaan motor, mobil, kapal laut, kereta api, gempa bumi, kebakaran, ya, dan lain-lain. Berapa banyak juga manusia ini mati karena kecelakaan ini, ya, tergantung orangnya. Kalau dia memang orang baik, insya Allah, ya, dengan sebab Tuhan itu dia akan mati baik. Tapi kalau orangnya jelek, ya tetap mendapatkan kejelekannya, ya. Jangan dikira karena dia mati hari Jumat tapi orangnya terus maksiat, ya, itulah kematiannya. Bukan, ya. Sekalipun Nabi menyebut orang yang mati malam Jumat, mati hari Jumat, ya, terbebas dari azab kubur, ini untuk orang yang baik. Kalau orang yang jelek, ya, tetap kembali kepada perbuatannya. Ini sebab mati yang ketiga, al-isabah. Sebab mati yang keempat adalah at-tabi'iyah atau al-alamiyah, mati kena alami, kena tuas seperti ayahanda kita ini, atau kena sakit, itu juga termasuk at-tabi'iyah. Alhamdulillah, ayahanda Pak Punasai beruntung, nah beliau mati dalam umur yang panjang. Dengan umurnya saja insya Allah bisa menjadi jaminan. 80 saja kita ambil, ya. Man balagha samanina sanatan subitat hasanatuh wa muhiyat sayyi'atuh. Barang siapa meninggal umurnya sampai 80, ditetapkan bagusnya, dihapus kejelekannya. Nah, sudah dari hari sini saja sudah selamat insya Allah, ya. Sampai beliau umur 80, sampai tidak kira-kira? Tapi pada saat ini, ya lebih, kan? Kita ambil 80-nya saja sudah menguntungkan. Atau kita mundur sedikit, kita ambil 70. Man balagha sab'ina sanatan ahbahullahu ahlus samawat. Barang siapa sampai umurnya 70, dia dicintai Allah dan dicintai oleh penduduk langit. Ini juga sudah menguntungkan. Apalagi sampai 90. Man balagha tis'ina sanatan radhiyallahu anhu. Barang siapa sampai umurnya 90 sudah mendapat keredaan Allah. Sudah bisa menjadi jaminan. Apalagi beliau sakit sudah lumayan, ya. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Asbahani dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, man katama humma yauman, barang siapa menutup sakit panasnya hanya sehari saja, menyembunyikan sakit panasnya satu hari saja, ghafarallahu dzunubahu kayaumi waladat min batni ummi wa kataba bara'atan minan nar wa satara alaihi kama satara bala Allah di dunia. Barang siapa menyembunyikan sakit panasnya satu hari sakit panas, apalagi stroke, apalagi yang lebih berat, hanya sakit panas, karena dia bersabar, dia tutup, tidak mau cerita, saya kata anak istrinya tidak dia ceritakan. Nanti kalau ditanya, dia jawab hanya lelah doang, hanya kecapean doang, dia tutup sakit panasnya. Apalagi ayahanda yang pun nasihat,
2 tahunan kan beliau sakit, ya, akan mendapat 3 perkara. Orang yang mampu menutup sakit panasnya sehari, pertama Allah akan ampuni dosanya seperti dia baru lahir dari kandungan ibunya. Dari kalimat ini sudah aman, ya. Akan Allah ampuni dosanya seperti dia baru lahir dari kandungan ibunya. Berarti tidak ada dosa. Yang kedua, ya, wa kataballahu lahu baru'atan minan nar. Allah menulis untuknya kebebasan dari siksa neraka. Terbebas dari siksa neraka. Kalau neraka sudah bebas, apalagi azab kubur. Tapi kalau di kubur tersiksa, ya jelas di neraka lebih tersiksa. Insya Allah ayah anda apapun nasihat, dengan kesabarannya sakit itu tuh bertahun-tahun. Ini hanya 1 hari yang hadis tadi yang sebutkan. 1 hari ditulis dia terbebas dari siksa neraka. Yang ketiga, wasataro alaihi kama sataro bala Allah di dunia. Allah akan menutup seluruh aib dan kekurangannya, akan menutup dosa dan kesalahannya, sebagaimana dia mampu menutup ujian bala Allah ketika dia di dunia itu. Ditutup sakitnya, padahal sakit itu luar biasa, ya. Tapi di balik ada orang mampu nutup, berarti ada juga orang yang tidak mampu nutup. Betul lain aku cerita sakit naik separuh. Harap ya kira-kira. Hah? Harap nih. Separuh jangan dia tahu tak siapa sakit ini. Ketuaan sili-sili luntung. Separuh. Ini berarti kalau orang yang tidak mampu menyembunyikan, ya sebaliknya sekalian. Ya. Oleh sebab itu, ya, alangkah beruntungnya orang yang mampu menyembunyikan. Ya kadang-kadang orang bercita sama melihat kata jamu aja kayak dia sudah bercerita. Ya alhamdulillah. Mara'ana jamak ke papu nasihat. Ya insya Allah tepiak nasihat kematian dari almarhum ayahanda papu nasihat. Kita sedang dinasihati oleh beliau. Karena mati itu penasihat yang tidak perlu bicara. Yang kedua nasihat yang bicara, yang disebut itu adalah Al-Quran. Tapi kematian penasihat yang diam kalian. Walaupun almarhum ayahanda penasihat ini diam dalam keheningannya, tapi beliau bicara seolah-olah beliau berkata kepada kita, hai para pengantarku, satu saat anda juga akan diantar marah saya. Dan karena itulah sekalian, ya, kita ini tidak tinggal di Aimal Utara ini. Kita sedang musafir ini, ya, kita sedang musafir ini. Berarti kita di sini sementara. Dalam hidup sementara ini, mari kita perbanyak amal soleh kita, agar kita tidak mengalami penyesalan. Ya, karena rata-rata orang menyesal itu sudah mati. Kata Ibnu Abbas, wa syarrun nadamatu yaumal qiyamah. Paling jelek nyesal kalau sudah mati. Ya, sekalian, ya, banyak harta, ya, dibuang-buang tanpa dimanfaatkan dalam kebaikan. Banyak umur disia-siakan, banyak ilmu disia-siakan, ya. Banyak orang-orang tersebut akan menyesal nanti pada waktu matinya. Orang kafir saja menyesal sekalian. Ya, dalam Al-Quran sudah diabadikan. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani. Ini penyesalan orang kafir. Aduhai, andai kata saya tahu begini akibat saya yang mengingkari Tuhan, mengingkari Nabi, mengingkari Al-Quran dan lain-lain, baraan itu jadi tanah lain. Tapi sudah tidak ada gunanya sekalian. Tidak ada gunanya menyesal kemudian. Ya. Menyesal di dunia inilah sebelum kita mati, sedang kita sehat, mari kita menyesal. Ya, mari sekalian. Nah itu saja
yang bisa kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran atas musibah yang terbesar ini. Al-mautu musibatul kubra li'annahu la ya'ud. Ya, mati itu musibah terbesar karena tidak bisa diulang. Mati sekali. Tapi kalau sakit musibah tapi bisa diulang, besok sehat lagi. Rugi dagang bisa diulang, besok untung. Bangkrut tani bisa diulang, besok berhasil. Tapi kalau mati tidak ada pengulangan, hilang sekalian. Makanya dinamakan mati itu musibatul kubro, musibah yang terbesar karena tidak ada pengulangan kembali. Andai kata mati bisa diulang, maka tidak ada orang yang melakukan dunia, tidak ada. Sehingga ia mati itulah tapi yang kesempatan tadi sekali. Wah, dia milih orang dunia ini akan selalu melakukan kebaikan. Lalu dia ceramah kepada orang-orang tentang kenyataan yang dialami. Selaku dengan terus menuang masjid musola, dia nak miring gak berangkat terus. Wah, nah, susah itu kan? Inilah hikmahnya disembunyikan perjalanan alam barzakh. Setiap manusia yang sudah pergi, ya, maka pergi selamanya, berpindah alam. Beliau sudah tinggal pindah 2 kali lagi. Kalau kita tinggal 3 kali lagi. Alam barzakh, alam mahsyar, alam abadiyah, surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semua tempat terakhir 3 tidak perlu singgah di neraka. Ya, langsung masuk surga di ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Allah, itulah yang bisa yang sampaikan untuk menguatkan kata keluarga tadi. Kembali kami menguatkan, memohonkan ampun kepada ayahanda bapak nasihat, munara pilih hilap salahna tebarang-barang maafang berdarah nggih. Maaf nggih. Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita saksikan almarhum ayahanda Bu Nasah niki termasuk dengan bagus niki nggih. Bagus nggih. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Wallahu khairu syahirin. Terima kasih atas kedatangan.